Ya, audit itu adalah suatu proses sistematik, ya. Jadi dia tersistematik dan independen serta terdokumentasi dalam memperoleh bukti yang terpercaya dan teruji yang dinilai secara objektif. Jadi dinilainya secara objektif, bukan secara subjektif. Oh ini saya ini teman saya nih, saya nilai aja bagus lah, tidak seperti itu. Tapi benar-benar secara objektif kita lihat, kita temukan, ya sampai di mana kriteria audit itu terpenuhi. Dari kita lihat misalnya apakah sudah ada kebijakannya, sudah ada prosedurnya, apakah sudah ada programnya, dan bagaimana persyaratannya. Ya, ini menurut ISO 19011 tahun 2011. Sedangkan kalau audit program PPI itu adalah suatu proses kegiatan pemeriksaan tingkat kesesuaian atau kepatuhan antara kondisi aktual dengan standar kriteria atau prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita mau melakukan audit program PPI itu tentunya kita mau lihat, ya, mau lihat fakta di lapangan, apakah sudah sesuai, ya, apakah sudah dilakukan dengan standar yang sudah kita tetapkan. Jadi kita untuk menilai, melihat apakah tingkat kesesuaiannya itu kondisi di lapangan dengan yang sudah kita berikan sesuai standar dilakukan atau tidak. Dan jadi audit itu seperti itu. Dan audit ini tidak berhenti hanya di observasi saja, di pengamatan saja. Tetapi ini akan berlanjut sampai ke intervensi, sampai ke evaluasi. Jadi kalau kita melakukan audit, ya udah selesai nih, oh iya nih, dia tidak patuh. Sudah selesai, tidak seperti itu. Tapi sampai evaluasinya, sampai perubahannya, sampai perbaikannya, itu kita akan lakukan seperti itu. Nah, ini dia tujuan daripada audit program itu, yaitu kita untuk melakukan verifikasi seperti tadi ya. Kalau dia pengertiannya untuk melihat tingkat kesesuaian. Nah, kalau kita tujuannya memverifikasi, benar nggak ya? Benar nggak mereka melakukan sesuai dengan SPO atau kebijakan atau pedoman atau panduan atau program yang sudah kita terapkan? Benar nggak ya mereka mengerjakan seperti itu? Oh, boleh. Boleh. Atau jangan hanya yang penting selesai kerjaan saya. Nggak usah melihat, tidak perlu itu SPO, tidak perlu. Yang penting saya selesai kerja, waktunya saya pulang. Tidak seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kita mau verifikasi, kita mau lihat benar nggak mereka melakukan sesuai dengan SPO yang kita terapkan seperti itu. Dan kita untuk melihat juga bagaimana kepatuhan. Tentunya tujuannya kita melakukan audit. Auditnya kan rendah. Tentunya kita melakukan audit ini agar ada perubahan. Yang tadinya rendah akan menjadi meningkat, ya, sesuai dengan program. Oh, jadi kepatuhan saya rendah sekali nih. Berarti tentunya saya harus lakukan audit, ya, untuk bagaimana mereka agar menjadi berubah, bisa meningkat, ya, seperti itu. Yang berikutnya tentunya untuk mengetahui tingkat keberhasilan daripada program kerja PPI. Ya kan, kalau kita melakukan audit, ternyata semua rendah. Berarti kan kita evaluasi. Aku salah di mana nih sebagai IPCN? Atau salah di mana nih kami komite? Apakah kami tidak pernah melakukan sosialisasi, melakukan edukasi? Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu selain melakukan verifikasi, untuk meningkatkan kepatuhan, dan untuk mengetahui keberhasilan daripada program kerja PPI tersebut. Yang dinilai atau ruang lingkup daripada audit ini apa saja? Karena kita melakukan audit, ya, karena yang mau kita audit adalah program, ya, program dari PPI tentunya ada yang kita audit. Ada aspek manajerialnya, aspek manajerial apa saja? Pedoman, panduan, program, SPO, kebijakan. Nah, ada juga yang disebut dengan aspek klinisnya, SPO-nya bagaimana kewaspadaan standar itu. Hand hygiene-nya dilakukan nggak? APD-nya sesuai nggak? Lingkungannya bersih nggak? Limbahnya benar nggak pembuangannya? Bagaimana pemrosesan alkesnya? Ya, pokoknya yang kewaspadaan standar itu kita lihat. Apakah mereka melakukannya? Ya. Bagaimana dengan transmisi, kewaspadaan transmisi? Bagaimana dengan penerapan bundles-nya? Kemarin kan sudah ya ada bundle
tadi Pak Endi udah, Klapsi, Kauti, Bu Korta PAP, dan Bu Novita Ido. Nah, itu kita lihat, kita audit, ya kan? Bagaimana penerapan bundles-nya itu? Benar nggak mereka? Ternyata kalau kita lihat, oh pantaslah high saya tinggi. Pada saat melakukan insersi dan maintenance ternyata tidak dilakukan sesuai dengan standar. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan sarana dan prasarananya? Kita sibuk melakukan audit hand hygiene. Ini rendah hand hygiene. Ini APD-nya ini. Ternyata kalau kita lihat dari sarananya, memang kita nggak punya. Ya bagaimana dia mau patuh? Bagaimana auditnya mau bagus? Hasilnya orang sarananya aja juga dan tidak tidak disiapkan, selalu kosong seperti itu ya. Nah, jadi ada sarana dan prasarana. Jadi kalau kita mau melakukan audit, contoh audit hand hygiene atau kebersihan tangan, tentu yang kita audit pertama adalah alat-alat, sarananya dan prasarananya, fasilitasnya. Jangan-jangan memang kita nggak pernah menyediakan hand soap atau sabun, nggak pernah menyediakan tisu, atau sering sekali tidak ada. Gimana kita mau audit orang nggak ada? Misalnya APD juga. Itunya nggak ada, gaunnya nggak ada, maskernya sering kosong, atau setiap diaudit tidak pernah ada, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu fasilitasnya. Fasilitas 100%, kita audit kebersihan tangan misalnya seperti itu. Atau unit khusus ya. Unit khusus contohnya CSSD, laundry, gizi, kamar jenazah, ini penunjang lah ya, penunjang. Nah, kalau kita mau contohnya, apa yang mau kita audit kalau kebersihan tangan? Apa yang mau jadi kita lakukan? Oh, kalau di kebersihan tangan 5 momennya yang kita audit. Bagaimana momen pertama dilakukan apa tidak? Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi kalau di unit khusus CSSD ini kita lihat yang kita audit di CSSD tentunya yang ada hubungannya dengan PPI. Bagaimana kebersihan tangan dilakukan apa tidak di sana? Bagaimana penggunaan APD-nya? Bagaimana dengan lingkungannya? Bagaimana dengan pemrosesan alatnya, limbahnya? Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat juga di laundry juga, di gizi juga. Nah, itu kita lakukan audit. Nah, siapa yang melakukan audit ini? Audit ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, ada misalnya pihak tentunya yang sudah berkompeten, ya siapa saja, tapi yang sudah kompeten di bidangnya. Ya, karena dia ini harus independen, tidak boleh dia memihak ke satu. Oh ini temanku nih si Lindu nih, oh temanku nih si Reva nih. Ah udahlah, Revana aku bikin bagus saja lah, nggak usah pun kulihat dia udah bagus kok, itu pastilah udah bagus, pastilah itu. Nah, seperti itu, tidak bisa, jadi tidak memihak. Nah, atau nanti ada titipan, ya tolong itu ya, tolong ya, itu teman saya, bikinlah auditnya bagus, tidak seperti itu. Nah, bisa sendiri, bisa pihak kedua, atau bisa dengan pihak ketiga, misalnya pihak kedua pelanggan, atau pihak ketiga kita mengundang orang, ya seperti itu. Nah, kalau di PPI siapa yang menjadi auditor kita di tim PPI? Tentunya IPCN-nya, IPCN Link, dan anggota komite yang atau tim PPI yang tentunya sudah kompeten. Ya, jadi kalau seperti Cashlink, kita ajari mereka bagaimana kita lakukan. Nanti kalau kita mau audit lingkungan, kita sama-sama membuat tools-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita audit nanti. Nah, kalau IPCN Link kita ajari, kita kasih tahu, kita edukasi bagaimana melakukan. Tentunya kalau IPCN Link bukan mengaudit dia, bukan mengaudit tempatnya, tapi mengaudit tempat lain. Bisa kita untuk membantu seorang IPCN seperti itu. Jadi dia cross section. Misalnya linknya ruang A mengaudit yang mengaudit ruang B. Nanti linknya ruang B mungkin mengaudit yang C, seperti tadi. Tidak boleh link ruang ruang A mengaudit linknya sendiri, ruangannya sendiri. Itu tidak akan benar. Pasti hasilnya bagus semua seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita melakukan audit, kita harus lihat dulu. Kita buat scoringnya, ya. Scoringnya kita ada namanya scoring formula. Kita buat. Jadi kriterianya apa? Ya dan tidak. Ya kan namanya audit, ya kalau dilakukan ya, kalau tidak ya kalau tidak gitu kan. Jadi ya dan tidak. Baru kita lihat totalnya bagaimana. Ya, jadi nilai kepatuhannya itu berapa dibagi jumlah total ya dan tidak. Jadi semua ya. Misalnya ada 10,
yang dilakukan 3 berarti 3/10 dikali 100%, karena kita lihat persennya berapa kepatuhannya. Baru kita tentukan scoringnya itu. Oh, kita buatlah kalau dia kepatuhannya hanya sekitar kurang dari 75%, berarti itu minimal kita anggap kurang, ya masih kurang. Baru kita buat lagi 76 sampai 84%. Oh iya, kepatuhannya cukup atau intermediate di tengah-tengah. Atau lebih dari 85% kita anggap baik, seperti itu. Atau silahkan, oh enggak, kami membuat scoringnya kalau kepatuhan kebersihan tangan itu harus 100% semua. Oh silahkan, itu kesepakatan kita. Jadi kita buat scoringnya, ya kita buat targetnya berapa, seperti itu. Misalnya APD harus 100%, semua orang harus menggunakan APD pada saat melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia harus 100%, tidak ada harga matinya, harus begitu. Nah, itu kita sepakatin di situ. Jadi kita bikin scoringnya, kita tetapkan standarnya seperti itu. Jadi kita kalau sudah mau membuat ini, kita buat scoring dulu, kita tetapkan target, baru kita lakukan audit nanti. Ya, bagaimana caranya melakukan audit? Tentunya kita lihat, kita identifikasi dulu masalah. Ya, identifikasi masalah apa yang sering, ya, yang menjadi isu, yang menjadi tren di ruangan itu. Misalnya di ruangan ICU, kita lihat kebersihan tangannya itu ternyata rendah sekali. Ya, kalau dilihat dari laporan triwulan pertama tahun 2021, ternyata di ruangan ICU itu kepatuhannya kebersihan tangan itu rendah sekali. Nah, itu menjadi isu kan? Berarti tentunya nanti kepatuhan kebersihan tangan akan berpengaruh. Bisa nanti HAIS-nya kita akan tinggi seperti itu, naik. Baru kita tetapkan kriteria dan standar. Kita buat tools-toolsnya, ya. Kita buat toolsnya apa aja, ya, yang mau kita audit. Tempat kebersihan tangan, misalnya audit kebersihan tangan 5 momen, APD-nya apanya, semua kita bikin toolsnya. Ya, jadi kita buat dari mulai kebersihan tangannya, kita lihat 5 momennya, APD-nya bagaimana, maskernya, ininya kita buat. Setelah itu baru kita buat, dikumpulkanlah data. Datanya apa? Oh iya, dari hasil audit dari seorang IPCN pada saat berkunjung misalnya melakukan audit ke ruang ICU, ternyata pada saat teknik insersi melakukan pemasangan kateter urin, ya, petugas itu tidak menerapkan teknik steril. Seperti itu. Nah, kita identifikasi, itulah pengumpulan data. Setelah itu dilakukan analisis, ya. Jadi analisisnya itu kita lihat, kita bandingkan, ya. Hasil audit kita itu kita bandingkan dengan standarnya. Bagaimana standarnya kita tadi kan kita udah sepakat buat dulu standar, kita buat targetnya. Standarnya saya 85%, oh standarnya saya harus 100%. Baru kita lihatlah nanti bagaimana. Nah, setelah itu kita buatlah rekomendasi, baru kita lakukan evaluasi untuk perbaikan seperti itu. Nah, ini contoh ya, identifikasi masalah. Nah, tadi saya udah jelaskan masalah atau isu, ya, isu apa yang sering, apa yang terjadi, ya. Tentunya kita lihat dengan standar mutu, ya. Kita lihat isunya apa sih yang sering terjadi, ya. Kita lihat di mana, tentunya perlu ini perbaikan. Nah, contoh seperti tadi saya katakan, masih rendahnya angka kepatuhan kebersihan tangan pada TW1 di ruangan ICU. Nah, ini menjadi isu nih. Nah, karena di mana kita tahu ICU itu menjadi high volume, high risk, high cost, ya. Kalau sempat HAIS-nya tinggi di sana, tentunya akan berpengaruh, hari lawatnya meningkat, ya kan? Uang juga akan banyak yang keluar seperti kayak gitu. Jadi ini yang menjadi isu kita. Oh, saya harus lakukan audit nih, audit kebersihan tangan lagi di ICU seperti itu. Baru tadi saya kan terapkan kriterianya, ya. Standarnya apa, toolsnya apa yang mau kita buat, ya. Jadi kalau kita mau melakukan audit juga ya fokus kepada tools yang kita buat, standar yang sudah, kriteria yang sudah kita buat, jangan melenceng ke sana sini. Ya fokusnya kita apa, itu yang kita kerjakan, ya. Dan audit kriteria itu juga harus menjelaskan apa yang harus saya ukur, ya. Apa saja unsurnya, ya. Tentunya secara objektif. Dan apa yang kita gunakan.
sebagai standar kita menggunakan apa? SPO kah? Pedoman kah? Program? Nah, seperti itu. Di mana nih klinikalnya? Oh, ternyata di kewaspadaan isolasi, ya, atau di physical layout-nya atau di unit khususnya di mana seperti itu ya. Jadi kita lihat kalau kita audit di CSSD, tentunya standar yang kita pakai adalah CSSD, pedoman CSSD, panduan CSSD, program CSSD seperti itu. Jangan kita globalkan semua. Nah, jadi kalau kita lihat daripada standar program audit dari pencegahan pengendalian infeksi itu ada nih beberapa. Kalau kita lihat 5 besar program PPI itu, ya kan, 5 besarnya itu, yaitu yang kita audit semua. Banyak kan tugasnya seorang IPCN. Makanya kalau dibilang IPCN itu masih bisa nyambi, ya sambil melakukan kepala ruang lah atau melakukan asuhan, saya rasa tidak mungkin ya. Kita melakukan audit kewaspadaan standar aja, ya bisa seharian kita nggak naik-naik, misalnya seperti itu. Baru audit aja kan waktu audit itu hanya 20-30 menit, ya kan? Misal seperti itu. Tapi kan kita udah pergi lagi ke tempat lain, kita lihat lagi di sana. Kan kita dari pagi sampai sore udah tahu-tahu sudah, udah waktunya makan siang, udah waktunya pulang. Itu kalau seorang IPCN. Makanya dibilang motornya PP itu adalah IPCN, nggak pernah diam. Ya kan? Kerjanya katanya kalau di tempat saya bilang kerjanya warawiri doang. Ya, warawiri. Warawiri itu ngapain? Ya tentunya warawiri bukan ngerumpi, bukan bergosip ya, seperti itu. Tetapi kita melakukan apa? Ingat ya, kepo. Kita warawiri kepo untuk keponya apa? Kembangkan potensi kita agar terjadi baper, bawa perubahan, ya kan? Jadi itu kita makanya warawiri, kita kembangkan potensi yang kita dapat. Misalnya, oh iya saya habis pelatihan nih, oh ada habis seminar nih, ada oh ternyata yang saya lakukan itu, oh saya harus keliling, besok saya harus sosialisasi, oh kita harus buat gini nih, seperti ini. Nah itu kan kita kembangkan potensi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang harus kita perbaiki misalnya. Nah agar apa? Agar terjadi baper, membawa perubahan. Ya kan, sehingga kita bisa memiliki utang unggul dan tangguh. Nah ini, jadi kalau kita lihat program PP itu, makanya kalau laporan PP itu laporan tahunannya kan banyak, audit-auditnya aja per triwulan, boleh per bulan, silakan, atau per 6 bulan, silakan. Laporan kita aja ada per bulan, ada per triwulan, ada semester, ada tahunan. Nah, ya kan, yang pertama kita ada audit kewaspadaan standar, ya kan, ada tuh 11. Yang kedua audit kewaspadaan transmisi. Ini kita lakukan audit semua. Gimana caranya melakukan audit dengan transmisi droplet? Ya lihat apa yang kira-kira, bagaimana dengan kalau droplet, APD apa yang harus digunakan? Nah itu menjadi sama gitu kan. Selain misalnya kalau di kewaspadaan standar kita mengaudit APD apa yang harus kita lakukan di sana. APD yang bagaimana yang kita audit seperti itu. Yang berikutnya ada program tentang surveillance juga, ya kan, standarnya. Jadi semua yang ada ini kita lakukan juga auditnya. Tentunya kan surveillance-nya itu kita lihat setiap hari kan, kita turun, itu kan kita sekalian monitoring bagaimana penerapannya mereka, ya kan. Ada program diklat PPI, ya kan. Nah, diklatnya itu ada dari dokter atau tenaga kesehatan, penunjang, administrasi, pasien dan keluarga, serta kita ke masyarakat. Kan kita juga ada program PKRS, kita bekerja sama kadang ke sekolah atau ke tenan-tenan atau kantin-kantin atau petugas parkir, ya seperti itu. Baru ada juga tentang penerapan bundles. Ada program PPRA, bagaimana penerapan profilaksis. Ya, antibiotiknya itu profilaksis atau terapi atau semua sudah jadi terapi. Setiap masuk pasien diberi antibiotik. Nah, seperti itu. Dan ada program bagaimana melakukan audit dan ikrar. Jadi ada ini semua program PP ini kita lakukan semua auditnya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini kita lihat contoh program PPI. Kita lihat ya observasi. Ya, pengumpulan data tadi. Tadi kan yang pertama identifikasi masalah, ya kan? Yang kedua tetapkan standar, yang ketiga kita kumpulkan data-datanya. Nah, ini kita lihat data. Oh, kita lihat dulu, kita audit dulu, self assessment, ya. Self assessment sendiri bisa kita ya. Kita lihat program kewaspadaan standar. Apakah sudah ada program kebersihan tangan? Nah, seperti itu kan?
Apakah sudah ada program penggunaan APD? Pemrosesan alat. Nah, ini yang sebelah sini kita audit. Ternyata, ya kan, dari hasilnya ini, dari kondisi PPI di Rumah Sakit YCKS yang berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan kapasitas 150 tempat tidur, data tentang program kewaspadaan standar hanya membuat program kebersihan tangan saja. Nah, ini kan kita lihat, udah dari tahun 2015, misalnya sampai sekarang nih 2021, hanya ini aja yang dibuat, yang lainnya enggak gitu ya. Nah, jadi berarti nih tentunya ya PPI-nya bisa nggak jalan. Masa hanya dari 11 kewaspadaan standar program kerjanya dia hanya nanti audit kebersihan tangan dan APD sama limbah, yang lainnya bagaimana? Tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi dari hasil audit ini ternyata ya yang ada hanya data tentang program kewaspadaan standar. Seperti itu ya. Jadi kebersihan tangan, APD, penanganan limbah. Nah, sedangkan tenaga IPC-nya sudah ada 1 orang, tetapi belum purna waktu. Nah, tentunya dari hasil ini kita bisa lihat kalau dia sudah purna waktu, saya yakin sudah melakukan seperti ini. Misalnya apalagi dari tahun 2015 sudah berdiri, misalnya seperti itu ya. Dan IPCD-nya 1 orang, tapi belum pernah ikut pelatihan PPI. Sudah punya IPCD, tapi nggak pernah. Biasa tuh kan, mohon maaf ya Bapak Ibu dokter, tidak banyak yang mau ikut ya, standby sampai sore-sore begitu pelatihan. Walaupun kita buat internal, kita undang pembicara dari luar atau narasumber dari luar, Bapak Ibu dokter itu agak sulit mereka menempatkan waktunya sampai sore seperti itu. Ya. Nah, ini lagi, tadi kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisinya kita lihat, ternyata tidak ada kewaspadaan transmisi kontak program semua, 3 itu tidak ada. Ya kan? Nah, kita lihatlah seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi datanya tentang program pendidikan dan pelatihan. Ternyata belum pernah dengan alasan mungkin ya, tidak ada uang, seperti itu ya. Uangnya atau mungkin alokasi dana belum. Seperti itu masih untuk pembelian alkes atau apa yang lain. Jadi hanya ada sosialisasi terus, ya kan? Hanya sosialisasi tapi tidak pernah ada pelatihan. Ya gimana? Dan yang disosialisasiin pun hanya untuk pasien dan keluarga saja. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini kita lakukan bisa. Siapa yang melakukan ini? Saya sendiri juga bisa. Saya self assessment saya. Atau mungkin orang lain kita suruh audit dulu saya. Apa yang tidak ada, atau mungkin biasanya seperti kalau kita lagi akreditasi ya, dilihat seperti ini. Nah, ini tentang bundles-nya tadi, pencegahan bundles, kita lihat semua ya. Misalnya kalau apakah ventilasi pemakaian ventilasi mekanik ada programnya, dia ternyata not applicable. Oh iya, orang dia cuma 150 tempat tidur, dia ICU-nya nggak ada, seperti itu ya. Dan tidak pernah melakukan pemasangan central line. Nah, itu not applicable. Yaitu tentunya ini tidak kita nilai. Ya, kita yang nilai hanya berapa item dia, hanya 3, karena 2 sudah tidak. Jadi 1 atau 2/3 dikali 100, seperti itu ya. Nah, ini PPRA-nya. Oh, ternyata mereka PPRA kita audit sudah melakukan pelatihan semua. Sudah ada programnya ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat tentang audit. Apakah ada program audit kewaspadaan standar transmisi dari yang 5 besar program tadi atau yang 7 itu? Nah, ini kita lihat semua ya. Jadi data tentang program audit hanya kebersihan tangan, misalnya seperti itu. Ya, tidak ada, semua nggak dilakukan program-programnya, hanya kebersihan tangan. Ini tentang IKRA, ya tadi udah ya sama Bu Novita, IKRA program dan IKRA bangunan. IKRA program nanti ada IKRA HAIS di dalamnya, ya ada sebuah di situ penunjang apakah ada program IKRA bangunan yang terkait dengan renovasi. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Kenapa hilang dia ya? Nah, harus kebalik dia. Nah, ini harusnya dianalisis ya, analisis. Dari hasil tadi audit kita itu, kita masukkanlah ke Excel. Ya kan, kita masukkan ke Excel, kita bikin statistik ya, dari semua, dari kewaspadaan standar, ternyata kalau kita lihat hanya 27,3% kewaspadaan transmisinya 0,
ya, surveillance-nya 66,6, diklatnya 33,3, pencegahan infeksinya hanya 66,6, yang baru 100% hanya PPRA. Audit dan ikrar belum pernah ada dilakukan. Ya, jadi grafik terlihat bahwa kepatuhan program PPI di Rumah Sakit Cekesta 2001 masih rendah dibanding standar, ya, kecuali dengan program PPRA sudah mencapai 100%. Nah, ini kita lihat seperti ini. Jadi kita bikin analisisnya, baru kita lihat rekomendasi. Dari hasil analisis tadi kita lihat ternyata apa yang belum dilakukan mereka. Pendidikan dan pelatihannya itu yang tidak ada, ya. Jadi lakukan pelatihan secara berkala. Lakukan resosialisasi terhadap kepatuhan kewaspadaan standar tadi, ya, agar dia bisa mencapai standar atau target yang kita lakukan. Nah, baru kita buatlah rencana tindak lanjutnya, ya kan? Rencana tindak lanjutnya bagaimana? Apa saja kegiatannya? Melakukan pelatihan kepada staf. Tujuannya apa? Meningkatkan pengetahuan. Sasarannya tercapainya program PPI tadi yang dari 33% itu, ya kan, kita minta secara berkala agar semua bisa, satu rumah sakit itu harus bisa, ya kan, menjadi 85% pada tahun 2021 ini. Harus 2021 ini harus semua seperti itu, ya. Nah, penanggung jawabnya Komite PPI. Tentunya kalau ada seperti ini, strategi apa ya yang kita lakukan ini? Ya, strateginya kita harus mengajukan kepada pimpinan atau diklat seperti itu. Baru sumber dayanya tentunya kita mengeluarkan biaya untuk pelatihan. Dan kapan evaluasi? Di akhir tahun ini, karena target kita setahun ini harus semua sudah tercapai. Seperti itu. Melaksanakan pelatihan PPI kepada semua tim. Nah, itu semua. Jadi kita buat target-targetnya, ya. Jadi, oh, saya waktunya 3 bulan ke depan. Biayanya sekitar 25 juta. Evaluasi saya di akhir tahun. Nah, ini kita lihatlah rencana tindak lanjut ini. Dari hasil rencana tindak lanjut ini kita lihatlah nanti evaluasinya. Ya kan? Kita lihatlah evaluasinya nanti. Bagaimana? Ya, berhasil enggak? Ya kan? Targetnya sesuai enggak? Kalau sampai evaluasi itu tidak tercapai, ya kan, evaluasi itu ada evaluasi proses dan hasilnya. Kita lihat kan hasilnya bagaimana? Bisa enggak tercapai? Hasil prosesnya itu tiap bulan, triwulan atau semester kita lihat sesuai enggak, ya kan? Jadi dari rencana tindak lanjut ini kita buatlah evaluasinya. Nah, nanti kapan kita melakukan. Oke, ini kita sekilas karena Bapak Ibu teman-teman semua, Bapak Ibu dokter sudah paham tentang audit program, karena audit program juga ada di PPI dasar, ya, kita lihat. Jadi ini kita lihat langsung bagaimana contoh ke kasus, ya. Ini tadi sudah di-share Ibu Desi ke grup. Ini ada kasus, nanti saya yang isi. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan soal ini? Biar nanti saya yang isi auditnya. Mohon dibantu Bu Desi. Ya, sudah terima. Oh, baik, yang sudah terima, mungkin kita bisa baca sama-sama. Ya, kita fokus kepada audit kebersihan tangannya dulu. Ya, kita lihat audit kebersihan tangannya. Kita fokus. Bisa ada yang baca soal, nanti biar saya tulis yang isi. Jadi seperti ini, saya dulu ya, Bapak Ibu, saya contohkan ya. Situasi pelayanan kesehatan di ruangan ICU Rumah Sakit Cinta Kasih dengan kapasitas 12 tempat tidur, jumlah pasien ada 5 orang, yaitu Nyonya Yuni, Nyonya Sarah, Nyonya Tuti, Nyonya Ida, dan Nyonya Nani. Terpasang infus verifer 2 orang, terpasang kateter urin 3 orang, dan terpasang ventilator 1 orang. Perawatnya ada 3 orang, Ina, Ani Ika, dan dokter jaga 1 orang, yaitu dokter Ana. Baik, yang kita fokus kepada kebersihan tangan dulu. Ya. Perawat Ina melakukan pemasangan kateter urin menetap pada Nyonya Yuni. Tidak melakukan kebersihan tangan. Nah, ini gimana? Berarti sebelum Dia sebelum kontak dengan pasien, iya apa tidak? Tidak.
Tidak, tidak. Ya, Tidak. kita lanjut. Ya, sebelum insersi, setelah insersi. Nah, sebelum insersi, setelah insersi melakukan kebersihan tangan. Iya. Sebelum tindakan. Setelah kontak, iya. Sebelum dia melakukan tindakan insersi nih, tapi dia Iya. tidak melakukan kebersihan Sebelumnya tangan ini, tidak. komen ke berapa? Momen kedua Sebelum tindakan tidak. aseptik, Sebelum tidak. tindakan aseptik. Tidak. Tidak. Terus Setelah insersi, iya. berarti Iya. momen keberapa? Ketiga. Tiga, ya. Iya. Ya, iya. Momen terus kita lanjut setelah kebersihan tangan, kemudian melakukan dokumentasi. Setelah itu langsung melakukan pemeriksaan vital sign. Jadi setelah dia melakukan dokumentasi, dia langsung melakukan vital sign ke Nyonya Sarah. Berarti tidak. Setelah kontak pasien, tidak. Tidak. Kontak pasien tidak ya. Ya, setelah kontak pasien tidak. Terus udah itu langsung mendokumentasi. Ina melakukan pengisapan lendir pada Nyonya Yuni tanpa kebersihan tangan. Ini yang Sebelum keberapa? tindakan. Sebelum tindakan aseptik. Sebelum tindakan Ya, aseptik. tidak. 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 Terus pengisapan lendir tanpa, dan perawat Ina membuang tisu ke tempat sampah. Oke, diabaikan dulu dan melakukan kebersihan tangan. Momen Setelah ketiga. kontak. Tiga. Tidak. Dan setelah kontak Ya. pasien. Dan Iya. setelah kontak pasien. Setelah kontak tidak. ya. Oke, kasus kedua fokus kepada kebersihan tangan. Ada yang bisa jawab? Saya yang ngetik. Perawatan Perawatan melakukan pemeriksaan tanpa melakukan tidak. kebersihan Sebelum tangan. kontak tidak. Sebelum kontak tidak. Oke. Berarti sebelum kontak pasien Ya. tidak. Sebelum tindakan Menggunakan tidak. sarung tangan, tidak pakai gaun. Terus apalagi? Sudah. Setelah Selesai kontak, tindakan. setelah kontak dengan pasien. Setelah kontak. Coba. Tadi kan melakukan. pemeriksaan vital sign tanpa Vital melakukan sign. Setelah kontak dengan Ya. pasien melakukan. Setelah vital sign melakukan kebersihan tangan. momen Ya. keempat ya. Ya. Yang kelima juga. Momen 4 dan 5. Lima apa ya? Seterusnya. Lima apa ya? Sorry, maaf, 5 apa ya? Dan Melakukan auskultasi dada ke Nyonya Tuti tanpa kebersihan tangan, berarti sebelum kontak pasien yang berikutnya tidak melakukan kebersihan tangan. Coba tadi yang jawab 5, yang mana ya 5 ya? Yang 5 tadi, dan melakukan kebersihan tangan, lalu meninggalkan ruangan. Meninggalkan ruangan, Bu. Oke, kita sepaham dulu, sepaham. Yang namanya lingkungan itu adalah saya dipanggil masuk kepada ini dipanggil oleh pasien. Misalnya saya dipanggil pasien, suster saya panggil, terus saya buka horden, saya menentu tempat tidur, itulah namanya momen kelima. Ya, tetapi kalau saya datang kepada pasien tanpa menyentuh apapun yang ada di sekitar pasien itu dan saya langsung meninggalkan, itu bukan momen kelima. Oh, baik. Paham baik, ya, baik. Bapak Ibu Ya. ya? Ya. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, melakukan kebersihan tangan dan menggunakan sarung tangan. Setelah selesai perawat Ani melakukan kebersihan tangan. Berarti ini momen keempat ya. 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 Empat. Terus kemudian perawat Ani melakukan auskultasi dada ke Nyonya Tuti tanpa kebersihan Pemeriksaan, tangan. iya. Berarti Pertama momen tidak, ya. Oke. Tapi pakai kemudian Dilepas tanpa melakukan kebersihan tangan. Setelah Berarti kontak momen berarti. Tidak ya. Ya. Oke. Tidak. Soal nomor 3. Nyonya Ina melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada dia dengan menggunakan sarung tangan. Berarti kalau kita angkat Berarti momen satu Tidak. 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 Sarung tangan kita anggap Kemudian Iya. memanipulasi ini. Ya, memanipulasi Nyonya Tuti tanpa melepas sarung tangan. Berarti tidak lagi. ya.
Yang nomor berapa tidak? Kalau memanipulasi impuls itu tentunya Nomor 4 resikonya apa? tidak. Iya, kontak darah cairan tubuh. Tidak. Tidak ya? Ya, tidak. Oke, lanjut. Melepas sarung tangan. Dan dibuang, tidak melakukan Suctioning. Kemudian melakukan suctioning dan dari ETT dan langsung mendapatkan dengan pakai sarung tangan. Berarti tidak lagi untuk kontak dengan cairan darah dan tubuh. Tidak lagi. Tiga. Oke. Sarung tangan pasien juga. Yang setelah kontak dengan pasien. Ini soal Sarung tangan dilepas, dibuang kembali ke Indonesia dan tidak melakukan. Berarti setelah tindakan, setelah kontak ini juga tidak melakukan. Oke. Ya, sudah sepanjang hari. Sudah. Sudah, Oke. ya. Nomor Ya, enggak 4. 4. Perhatikan melakukan momen 1 Sebelum tidak. kontak, momen 1 tidak. Satu tidak ya. Momen 1 tidak, ya. Masih Kemudian ada darah. Setelah Evakuasi. 5 tidak. Setelah kontak cairan berarti melakukan kebersihan. momen 4 ya, Momen 3, iya. Momen 3, Nomor iya. tiga, iya. Ya. Ya. Terus momen 1 tadi tidak. Ya, momen 3, iya. Terus kita lanjut lagi. Anak Sebelum kontak berarti tidak lagi, ya. Ya, sebelum kontak keempat. Ya, Momen Ika. 1 lagi belum. Ya, tidak. Ya, sudah itu selesai. Nah, Selesai. Nggih. yang soal nomor 5. tidak. Momen Momen kedua tidak. Momen kedua tidak. Momen kedua tidak. Oke. Iya. Terus Berarti setelah kontak darah tidak. tidak. Iya. Terus Selanjutnya anak melakukan berusaha tanda-tanda vital tanpa kebersihan tangan. Berarti sebelum kontak tidak lagi. tindakan asepsi. Ya, momen 1 tidak lagi. momen 1 tidak. Oke. momen kedua Setelah kontak juga tidak. momen Keempat tidak. Ya. Sudah. Oke. keenam, Bu. Nah, ini yang 6 ini Tidak. nanti manajerial ya. Jadi kita total berapa nih yang ianya berapa? 5. 5. Tidak berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17. Jadi nilai kepatuhannya 5. 5 Kali 100. Jadi berapa? Tidak, per 22. Per 22. 22 ya, sorry maaf. Iya, per 22. Ya, sorry. Per 22. Ditambah ya dan tidak. Oke, berapa hasilnya? Ya. kalinya 100. 7. Apa? 22,7. 22,7. Kedua, 2,7. Ini nilai kepatuhan ya. Ya. Apa di bagian bawah tuh bilang ya? Ini nilai kepatuhannya. Iya, kali 0,7%. Jadi 5 Oke, kita masuk ke APD. Hah? Kenapa ada yang nanya? Kan tadi nilai tidaknya 17. Kenapa dia 5/22, Bu? Iya. Jumlahnya dan tidak. Ditambah. Italia dan tidak. Tidaknya ditambah. Oke, ya, paham. Ya dan tidak ya. Jadi yang nilai ya kepatuhannya dibagi total ya dan tidak. Jadi ya dan tidaknya ada 22 ya. Paham ya Ibu ya? Paham. Oke, baik. Kita masuk ke kasus penggunaan APD. Boleh dibaca? Dari kasus nomor 1 lagi.
Perawat INA melakukan pemasangan kateter urin menetap pada Waktu saya masih ada ya, Bu. Mohon maaf. tidak melakukan kebersihan tangan setelah Waktunya habis. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ini nanti jadi PR, ya, dilanjutkan lagi audit penggunaan APD-nya, nanti dibuat analisisnya, interpretasinya, rekomendasinya, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup ya, nanti dikasih ke kami. Memang di PPI lanjut ini kita lebih banyak ke praktek ya, hampir sama seperti kita dengan IPCN. Nah, jadi memang nanti auditnya seperti itu tadi, nanti yang dimasukkan ke Excel itu adalah nanti persennya ya, nilai kepatuhannya. Jadi nanti dibuat di situ hasil audit program, ya kan, hasil audit program. Nanti baru di situ ini saya tutup dulu sebentar ya. Oke. Jadi Bapak Ibu itu tadi soal memang audit ini agak ramai ya Bu ya, jadi sampai memakan waktu. Jadi nanti dibuat nilai kepatuhan, nanti kan hasilnya dibuat di situ. Kalau kita membuat analisis itu kan harus apa, ya kan? Apa, di mana, kapan. Jadi nanti audit hasil audit program PPI di rumah sakit ya CKS ya pada tahun 2021 gitu ya. Jadi audit programnya. Nah, nanti Bapak Ibu nggak sulit lah, cuman berapa satu grafik doang itu ya. Nanti ya Revana ya, nanti kalau memang belum ini bisa lah di-share di grupnya. Jadi nanti dibuat hasilnya masukkan ke dalam statistik di Excel ya. Nanti buat grafiknya, tabel, boleh bentuk tabel ya. Jadi nanti dilihat nilai kepatuhan. Jadi hasil audit program ya PPI di rumah sakit YCKS pada tahun 2021. Nah, seperti itu. Jadi nanti buatlah di situ kenapa dia tidak, ya bisa mungkin rekomendasinya kita kenapa nilai kepatuhan kebersihan tangan itu ya contohnya tadi ya ternyata memang belum ada fasilitas SPO-nya. Nanti kelihatan di akhir di soal ke-6. Ya, di situ tidak ada audit programnya, misalnya ternyata kebersihan tangan hanya pedoman kebersihan tangan yang ada, yang lainnya tidak ada, nanti seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Wita.